Sebenarnya dia bukan seorang penulis buku gitu. Jadi setiap dia pergi kemana, traveling, dia catat, dia tulis pengalamannya di blog. Kalau ada klaim yang nyata kebudayaan saya paling Bagus, tua atau betul. paling bagus, paling komplit, paling mutakhir. Sebenarnya itu karena belum menemukan kebudayaan lain aja gitu ya. Itu Saya nggak tahu ya nanti rencananya dia bakal jadi buku seperti apa kita gitu. undang. Halo semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bertemu kembali sama saya Sonia dan saat ini saya ditemani sama Nova. Hai. Kami dari komunitas Mahima ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Komunitas Mahima itu apa? Komunitas Mahima itu adalah komunitas pendidikan seni dan budaya berbasis di Bali Utara, Singaraja, yang salah satu programnya saat ini adalah podcast yang membahas apa saja, dan untuk kali ini kita punya pembahasan tentang buku perjalanan begitu ya. Jadi di Mahima ini banyak banget ada kegiatan ya Faya, ada kegiatan Aktivitas. sastra, ada teater, ada jurnalisme, kemudian ada Book film, ada book club juga. Nah ini salah satu program book club Club kita Mahima. yang kita selenggarakan secara online dan offline. Ya, Jadi tiap ada bulan. tiap bulan itu kadang selang-seling kita offline, kadang juga online. Nah kali ini kita mencoba podcast membahas buku. Ini bagian dari program book club kita. Ini adalah Nova Aryani, juga salah satu member di komunitas Mahima yang mengurus masalah book club ya dan perbukuan. Oke, hari ini gimana nih Fa? Ngapain kita nih? Ya Kamu karena jelasin. kita baru habis liburan ya. Kita rencananya kemarin kan bulan Desember, tapi Iya. karena ada sesuatu dan lain hal kita undur jadi awal Januari. Jadi kayaknya pas banget momennya kita bicarain tentang perjalanan. Kayak Dan gitu ini ya, di awal traveling tahun ya. Masih awal liburan sih. Awal liburan juga. Hari ini kita bakal membahas dua buku dua penulis ya, yaitu Agustinus Wibowo dan Trinity gitu ya. Kenapa kita membahas dua buku ini? Karena buku mereka ini sangat menarik ya. Iya. Kita diskusikan dari berbagai sudut gitu ya, berbagai Point of perspektif. view-nya beda Beda ya. gitu. Jadi saya sama Nova di sini hanya sharing Ya, betul. pengalaman membaca ya, bukan menggurui atau apa. Ini hanya perspektif kita ya. Jadi setelah membaca Trinity dan Agustinus Wibowo. Nah, kenapa sih kita membawa dua penulis ini? Karena kita percaya bahwa perjalanan itu bisa dipandang dari segala perspektif ya. Setiap orang yang melakukan perjalanan itu pasti punya point of view tersendiri tentang perjalanan itu sendiri. Nah, jadi Agustinus Wibowo dan Trinity ini berbeda Sangat beda. secara perspektif, kemudian tujuan, kemudian juga Latar belakang mereka. Sangat berbeda. Nah, mungkin kita mulai dari Trinity dulu. Boleh. Nova silahkan. Kalau Trinity, saya memang pembacanya ya dari buku awalnya dia, The Naked Traveler. Dia itu awalnya dari blog. Iya. Dulu kan masih zaman-zaman Iya, blog betul. gitu ya. Dan dia seorang yang suka traveling memang. Dia sebenarnya tuh mbak-mbak kantoran dia bilang. Iya. Yang suka ngambil cuti dan suka menyisakan gajinya gitu ya. Menyisihkan gajinya untuk traveling. Jadi setiap dia pergi kemana, traveling, dia catat, dia tulis pengalamannya di blog gitu ya. Dan karena banyak pengunjung blognya dan banyak yang membaca, jadi dia punya inisiatif untuk membukukan. Iya, gitu ya. betul. Sebenarnya dia bukan seorang penulis buku gitu lah ya, cuman travel writer ya, cuman medianya blog gitu. Jadi dibukukanlah buku pertama Naked Traveler, dan lucunya blognya dia tuh kan namanya Naked Traveler. Iya. Nah, dia kalau orang-orang searching di Google gitu kan, naked itu udah pasti negatif kesana, ya. iya. Ya dia gitu. Iya. Tapi setelah dibaca
Ya ternyata itulah dia petualangan yang betul. pengalaman perjalanannya dia, keseruan-keseruannya dia. Beda dengan penjabaran buku-buku pariwisata gitu ya, bukan berarti memang berisi keistimewaan tempat ini apa gitu. Cuman dia mungkin lebih ke pengalaman yang dia alami. Kayak dia pergi ke misalnya Danau Toba, dia melihat apa dan dia merasakan ini orang-orang di sana bagaimana kayak gitu. Kalau di buku wisata kan cuman menceritakan Danau Toba itu Deskripsi lokasi seperti itu. ini kalau ini memang udah pengalamannya. Jadi kita seolah dibawa ke sana gitu dengan bahasa yang santai, kocak kayak Iya, gitu ya, betul. lucu-lucuan, pokoknya seru-seruan traveling gitu. Jadi aku orang yang apa namanya jarang keluar lah gitu ya bilang karena keterbatasan waktu, keterbatasan ini lain-lain. Jadi merasa senang banget gitu ya baca Merasa ini ya. terbawa Iya, gitu ya. jadi aku tahu oh kayaknya udah pernah ke sana karena diceritain sama Trinity kayak gitu ya. Iya. Makasih banget ya Kak Trin karena udah bikin blog dan buku ini. Jadi Indonesia bahkan dunia dia udah ke 77 negara. Iya, betul. Keliling dunia gitu demi untuk selain untuk memenuhi keinginan dan passionnya dia untuk traveling, dia juga pengen sharing gitu sama semua pembacanya bahwa dia ini dan mereka yang akan traveling juga jadi tahu tujuan dan itinerary mereka gitu ya. Betul. Oh, aku nanti kalau ke Kolombia pengen ke sini gitu. Kalau ini pengen ke sini kayak gitu. Pokoknya casual gitu ya. Casual dan simple gitu pokoknya. Gitu. Jadi kayak gitu ceritanya ya. tuh juga tidak terlalu rumit dan ruwet gitu ya. Jadi kayak cepat untuk kita digest ya, benar-benar. dicerna gitu. Dan Bahasanya juga ya, dia lugas. bahkan khusus 1 tahun keliling dunia, ini dijadiin 2 buku ya. Ke berapa ini kayaknya 22 negara itu dengan biaya sendiri. Jadi dia ada mungkin dari hasil apa sih buku ya, penjualan bukunya yang sebelumnya mungkin juga dia dapat dari situ. Jadi dia ngumpulin uang, kayak dia mau bikin keliling dunia dan bikin 2 buku gitu. Jadi keliling dulu dia catat-catat sementara traveling, setelah pulang dia bikin 2 buku. Ya mungkin itu bedanya sama Agustinus ya, nanti kita bahas Agustinus. Kalau Trinity itu memang dia stay di Indonesia, terus dia keliling, pulang lagi, punya ini lagi ya, kayak gitu kan, pergi lagi. Dan dia memang sejak dia buat buku ini dan dia resign dari kantornya gitu ya, karena nggak mungkin kan terus-terusan kantornya ngasih cuti. Iya, akhirnya full time traveler. Full time traveler and writer. Gitu. Ya itu, jadi dia harus pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan tulisan gitu, untuk bisa menuliskan apa yang sudah dia pergi, sudah dia datangi tempatnya gitu. Jadi di Indonesia tuh dia udah hafal banget gitu ya. Cuman negara-negaranya mungkin ya masih yang di buku-buku awalnya masih yang standar-standar wisata lah ya, kemana, ke Hawaii atau kemana. Pokoknya yang tujuan wisata ya gitu. Ada juga beberapa tempat-tempat yang agak ekstrim cuman enggak lama. Sama kayak traveling gitu kan ya. Datang 2, 3, 4 hari ke negara lain gitu. Kalau misalnya Agustinus kan stay. Ya nanti kita bahas gitu ya. Dia memang datang, tinggal dan menetap menceritakan apa. Tapi mungkin menurut saya tuh kenapa Trinity juga jadi bestseller gitu ya di dunia. Kan dia yang mengawali ya. Jadi semacam kayak pionir nggak sih di yang benar-benar maksudnya meledak lah ya tentang traveling. Karena kembali lagi ke kalau aku mungkin ngelihat dari segi style writingnya Mbak Trinity, jadi
easy to read gitu ya. Kemudian orang nggak perlu mikir gitu ya. Terus juga dia practical. Ya benar. Jadi tips. Jadi Ya. tips-tips ya. Dia ada khusus buku ya, 69 tips ya, untuk traveling. Untuk traveling. Kayak gitu. Sampai kemudian kita misalnya visa, Nah, asuransi, cara apply visa kayak gitu. cara untuk trip safe gitu ya. Itu untuk pemula ya. Jadi sebenarnya menurut aku tuh Trinity cocok banget untuk yang beginner traveler gitu ya. Benar, yang benar-benar belum pernah ke satu tempat, kemudian mendapatkan kayak tips dan bertahan survival traveler itu ada di Trinity. Basic sebenarnya ya masalah asuransi gitu. Mungkin kelihatannya tuh kecil tapi just make sure you are covered gitu ya. Jadi kalau sakit di negeri orang tuh benar-benar nggak bisa tanpa asuransi gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu mungkin di buku Trinity ini adalah itu yang dibahas gitu, bukan hanya soal tempatnya tapi what to bring, what to prepare gitu ya. Terus sama mungkin personal perspektifnya dia terhadap satu tempat juga. Itu yang dia jadi menurut dia, misalnya dia tidak selalu memuji suatu tempat kan. Benar. Dia bilang kayak misalnya tempat itu nggak terlalu keren gitu kan. Jadi kayak ya udah casual aja dan itu kan sah-sah aja ya. Itu kan menurut dia gitu. Nah, kalau mau bukti ya coba aja sendiri ya gitu kan. Jadi tetap personal point of view itu juga disajikan juga, misalnya ini tempatnya seperti apa dan memberikan benar-benar rekomendasi yang honest atau jujur ya dari seorang Trinity gitu sih menurutku ya. Jadi untuk yang beginner traveler is must read ya, apalagi itu juga berseri gitu ya. Itu sih. Enggak harus dibaca semua. Iya gitu benar. Jadi bisa lompat-lompat kita mau tahu tempat mana langsung aja kita nyemplung ke tempat itu. Dan sekali lagi karena easy to read itu kayak kita bisa bawa kemana aja gitu loh. Jadi bisa jump into this book easily gitu. Jadi buat yang beginner traveler gitu, yang suka pokoknya cerita-cerita receh, gini tentang di mana tempat tertentu gitu, keren. Jadi dia juga mengambil naked itu bukan berarti telanjang ya, tetapi naked itu mungkin buka-bukaan, open, honesty, spontaneous, naturally written. Jadi menurut saya tuh naked di sini memiliki arti openness atau keterbukaan yang dimaksud ketelanjangan gitu. Nah, tapi itu juga kan strategi untuk menarik perhatian sehingga sampai difilmkan juga ya. Iya, ada 2 film. Iya, jadi betul-betul ya recommended ya. Oke. Lanjut kita ke Agustinus ya. Ini agak berbeda mungkin ya. Agustinus Wibowo. Idenya untuk traveling itu juga dia berbeda gitu ya. Jadi mungkin premisnya juga beda ya. Kalau mungkin Trinity ini lebih ke explore and find your true self along the way. Tapi kalau Agustinus ini merasa bahwa traveling itu adalah sebuah cara untuk somehow mempelajari dunia lebih dalam, lebih deep dia, lebih mindful gitu ya. Artinya adalah bahwa dia punya cerita masa lalu, masa kecil tentang identitas yang kemudian dia bawa di dalam perjalanan itu semacam sebuah misi. Bahwa kita semua bersaudara. Sebenarnya perjalanan itu untuk memperkuat premis atau hipotesisnya dia adalah bahwa perang itu tidak perlu, tembok-tembok tidak perlu, tapi kita itu dilahirkan dengan suku yang sama gitu ya, seolah-olah premisnya sama-sama manusia dan kemudian itu
ingin dibuktikan dengan perjalanan-perjalanan yang lebih mengarah spiritual. Tapi spiritual di sini bukan agama, tapi spiritual tuh inward journey-nya dia ke dalam suatu identity yang unlimited menurut saya. Karena kalau baca Kita dan Mereka, kita tahu bahwa perjalanan itu melibatkan banyak sekali emosional, kemudian banyak sekali psikologi yang kita pelajari gitu. Jadi Agustinus itu tidak melihat tempat itu sebagai sebuah tempat yang physical, but spiritual gitu. Jadi bahwa tempat-tempat yang dia datangi itu semua adalah tempat-tempat yang bermakna secara filosofis, tidak umum, filosofis, tidak umum untuk dikunjungi sebagai traveler gitu ya. Iya, filosofis, historis dan juga psikologis gitu ya. Jadi kalau menurut saya Agustinus itu lebih seperti seorang periset ya. Iya benar-benar. Iya, bukan traveler. Full traveler, tapi dia menurut saya periset yang menghabiskan waktu untuk membuktikan hipotesa bahwa kita semua tuh bersaudara pada akhirnya gitu. Jadi perbedaan-perbedaan etnis, identity itu lebih diulas di sana. Spiritualitas itu sebenarnya di dunia ini menurut Agustinus itu tidak perlu terjadi, sehingga kalau kita memahami diri, perang itu tidak harusnya terjadi gitu. Nah itu yang kemudian membawa dia tuh menyentuh kedalaman kita sebagai manusia. Misalnya dia juga traveling ke tempat-tempat yang sangat buku pertama itu kan Selimut Debu, tentang pengalaman dia jadi jurnalis di Afghanistan. Ya, itu dah tempat-tempat yang dia kunjungi itu kayaknya nggak umum ya. Kayak bukan tempat turis gitu ya. Asia Tengah itu dia daerah Cina yang ada agama Islam yang minority gitu. Dia datang ke situ, dia melihat bagaimana ya itu adat dan budaya kayak gitu. Dia lebih menceritakan tentang bagaimana kehidupan di suatu tempat itu, kayak gitu. Betul. Jadi bukan sekedar tempat ini dikunjungi wisatawan kayak gini enggak. Dia jadi bagaimana budaya penduduknya di sana, bagaimana orang-orangnya di sana, terus bagaimana perbandingannya dengan diri dia, gitu. Kayak minoritas Islam di Cina itu dia bandingin dengan minoritas Cina di Indonesia. Kayak gitu. Karena memang kalau kita menyimak lebih dalam lagi, premisnya Agustinus adalah bahwa kita semua bersaudara dan sebenarnya itu juga dia selalu di setiap bukunya dia selalu menekankan itu. Sebenarnya kita semua itu juga at the same time kita itu juga vulnerable. Kita juga mengetahui diri kita tuh lemah sebenarnya, karena manusia itu memang punya limit ya, punya keterbatasan, dan tidak ada manusia yang harusnya lebih superpower dari manusia lainnya. Sama juga seharusnya tidak ada kebudayaan yang lebih superpower dari kebudayaan yang lain. Jadi premis ini dibawa oleh si Agustinus ini sampai jauh sekali. Jadi pikirannya tuh lintas disiplin jadinya ya. Membahas tentang agama, kemudian kebudayaan secara mikro dan makro, politik kemudian sosial, ekonomi, kemudian antropologi. Jadi di satu tempat itu dibidik sedemikian dalamnya oleh Agustinus, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sedang membaca buku tentang perjalanan, tetapi kita sedang membaca sejarah atau buku tempat-tempat sosiologi gitu ya. Sosiologi, bisa juga kadang antropologi. Misalnya dia di satu titik itu menunjukkan bahwa di perjalanan itulah kita tahu kita tuh bukan siapa-siapa. Itu adalah sisi vulnerable seorang manusia yang kadang tidak di-acknowledge sama seseorang, karena kita selalu merasa bahwa kita seseorang di negeri kita. Tetapi ketika di negeri orang kita bukan seseorang lagi gitu. Kita bukan siapa-siapa lagi. Nah, itu
kalau dari sisi mindfulness itu adalah sisi vulnerability-nya manusia yang harusnya juga di acknowledge atau di welcome begitu ya. Karena kita selalu merasa yang kita tonjolkan pasti superiority kita daripada vulnerability kita. Tapi Agus di sini somehow menunjukkan bahwa kalau kamu berada di antah berantah, you're nobody and you're depending on others to help you gitu. Nah itu yang menurutku tuh betul-betul benar-benar self acceptance-nya dia juga ya, bahwa ketika dia di Indonesia mungkin merasa bahwa secara identity dia minority, tapi di tempat lain dia dia bisa involved gitu ya, involved dan tidak merasa sebagai apa, dia merasa sebagai manusia aja, tidak tanpa embel-embel apa-apa. Jadi itu, nah kalau juga membaca Kita dan Mereka ini, kita dan mereka itu adalah sama gitu. Tetapi yang membedakan adalah tembok tadi. Tembok yang membatasi geografis, tembok yang membatasi ruang-ruang politik ya seperti itu. Jadi tembok-tembok itu siapakah yang menciptakan? Kan sebenarnya manusia juga gitu. Tapi yang kemudian menjadi pesan adalah juga bahwa seandainya tembok-tembok ini kita kikis, ternyata kita kan satu ras, yaitu manusia gitu. Nah itu sih yang sisi yang membuat mungkin kita harus lebih aware gitu. Gitu sih Pak. Kalau kamu terjauh perjalanannya kemana? Aku ke Nepal sih. Wah, Nepal. Terus misalnya nih, kalau disuruh cerita tentang Nepal, kira-kira pendekatannya tuh kalau ala Sonia kayak gimana ya? Karena aku penulis fiksi gitu ya, dan juga dari segi pendidikan pasti aku ingin menulis itu dengan cara yang fiction gitu ya. Karena menurutku somehow Nepal itu kayak memelukku dengan cara spiritual yang berbeda gitu. Jadi aku di sana belajar haiku. Haiku. Jadi waktu itu nenek cerita perjalananku ya, mungkin karena Nova mengingatkan gitu. Ketika aku ke Nepal, aku tuh bawa backpackeran gitu. Jadi yang aku bawa cuma satu bag gitu. Terus satu pesawat tuh dengan orang-orang yang travel ke Nepal dalam rangka mendaki. Jadi alat-alat yang mereka bawa itu kayak udah alat berat semua gitu. Jadi ketika ngambil bagasi aku cuma satu tas, terus orang-orang bawa dengan sekian bagasi yang besar-besar kan mereka mau mendaki. Terus pertanyaan salah satu, kamu ngapain kesini gitu? Saya kesini menulis puisi. Kayak philosophical banget ya. Tapi memang karena aku diundang untuk menulis puisi itu dengan Prof. Alan Meley. Kalau misalnya tahu, Prof. Alan Meley itu mengundang penulis-penulis dari negara-negara ada di Asia gitu. Kami belajar menulis haiku di Nepal gitu. Nah di situ kemudian kenapa harus jauh-jauh ke Nepal ya? Di sini juga ada puisi. Tetapi tentu saja kita menemukan diri kita yang berbeda. Ketika kita jauh. Agustinus kan? Iya, seperti Agustinus. Tadi juga kita sempat ngobrol sama Nova. Sebenarnya perjalanan itu akan membuat kita jadi manusia baru. Karena lahirnya perspektif baru itu melahirkan kita yang the new us gitu. Nah, ketika saya di Nepal saya menemukan bahwa seolah-olah di sana ada juga candi-candi semacam temple yang membuat saya kayak waduh kok saya dekat banget ya. Mungkin karena di Bali juga banyak pura dan kita tradisinya juga selaras begitu. Jadi saya terkesan sekali melihat kehidupan di Nepal itu. Nah, ketika menulis haiku itu terjadi begitu aja. Jadi dipantik creative writing kita di situ. Nah ini akan berbeda ketika saya ke India gitu misalnya. Apa kemudian yang dibawa dari India gitu. Orang-orangnya, kemudian makanannya, kemudian kebisingannya dan segala hal itu hal-hal yang membuat saya India tuh is so lively gitu. Kalau Nepal tuh kayak lebih slow living kayak gitu. Kalau di India kan everyone tuh kayak rushing gitu dan semua memencet bel. Nah kemudian
Saya juga ke beberapa negara lain dan saya merasa bahwa perjalanan itu melahirkan versi saya yang baru. Nah itu yang mungkin juga saya temukan di 2 buku kita ini yang kita bahas di Trinity. Saya menemukan bahwa perjalanan itu fun dan juga simple tapi juga tidak kehilangan makna begitu ya. Dia menemukan hal-hal baru dan welcome hal-hal yang dia tidak temukan sebelumnya. Dirayakan dengan gayanya Trinity yang sangat open. Kemudian di Agustinus saya menemukan bahwa identitas itu seharusnya kalau kita yakini sebagai sesuatu yang bertumbuh gitu ya, sesuatu yang terus berkembang, seharusnya tidak ada satu ras yang lebih superior daripada ras yang lain. Sebagaimana juga tidak ada kebudayaan yang paling sempurna. Jadi misalnya kalau ada klaim menyatakan kebudayaan saya paling tua atau paling bagus, paling komplit, paling mutakhir. Sebenarnya itu karena belum menemukan kebudayaan lain aja gitu ya. Itu ya. Jadi itu kenapa kemudian Agustinus membuat grup-grup perjalanan juga supaya mungkin banyak orang bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dan saya juga melihat bahwa kalau ini ya kita dan mereka ini dikerjakan dalam waktu 6 tahun ya. Oh iya, maksudnya ya benar-benar. Jadi udah kayak disertasi sendiri gitu ya. Saya rasa ketika saya ketemu sama Agustinus di Ubud Writers and Readers Festival, kita berbicara sangat panjang gitu ya. Dia merasa bahwa ini bukan buku yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun 2 tahun ya. Betul. Jadi dia meriset semuanya itu dengan cara yang menakjubkan, benar-benar seperti cara kerja peneliti gitu ya, dan dia merasa bahwa 6 tahun itu pun kadang nggak cukup gitu loh, kayak ingin direvisi lagi, ingin ditambahi dan tentu saja perjalanannya pun tidak mendekati selesai ya, bahkan terus bertambah. Jadi akan banyak cerita lahir. Ini kebetulan Agustinus ini terus melakukan perjalanan juga dan mengajak juga teman-teman lain untuk menikmati perjalanannya. Saya rasa mungkin buku-buku yang berikutnya akan jauh lebih tebal lagi ya. Ya mungkin kalau saya lihat di sini he's not going to end very soon gitu. Karena ceritanya tuh akan unlimited banget. Seperti di sini juga ada teori tentang Charles Darwin juga gitu ya, teori evolusi, gitu. Kemudian pokoknya lengkap ya dari sejarah, antropologi semuanya, dan dia membandingkan beberapa kebudayaan dengan riset yang sangat kompleks gitu. Jadi mindful travel writing gitu, karena berbasis riset dan data. Jadi mungkin kalau dia di akademik ada profesor di bidang travel writing mungkin ya, karena betul-betul menceritakan perjalanan. Mungkin kita bisa baca ya beberapa. Mungkin nanti kita juga bisa baca dari Trinity gitu ya. Oke, ini saya tentang teori Darwin ya. Pas. Jadi pada awal abad ke-20, Darwinisme sosial merupakan pandangan yang dianggap serius di kalangan masyarakat barat. Mereka percaya bahwa masyarakat barat adalah bentuk peradaban paling sempurna di muka bumi, sehingga itu juga berarti bahwa orang kulit putih adalah puncak evolusi manusia. Sedangkan orang kulit hitam yang miskin dan terbelakang budayanya adalah karena mereka belum berevolusi secara sempurna, atau bahkan bisa dikatakan mereka adalah produk evolusi yang gagal. Ini di bab kulit ya, halaman 255. Bagian penting terberikutnya adalah dalam teori evolusi Darwin adalah seleksi alam, yang menyatakan bahwa organisme yang paling berhasil beradaptasi dengan lingkungannya cenderung lebih berhasil untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Gagasan ini bisa dikristalisasi dalam frasa survival of the fittest, keberlangsungan hidup bagi yang paling layak. Namun kata fit dalam bahasa Inggris itu juga bisa punya makna lain, yaitu kuat atau bugar, sehingga kalimat ini sering disalahartikan tentang kekuatan siapa yang paling kuat maka dialah yang akan bertahan.
Jadi ini juga yang saya bahas tadi tentang teori Darwin. Siapa yang paling kuat dialah yang paling bertahan. Tapi kemudian kalau dimaknai secara lebih dalam, sebenarnya teori ini di buku ini itu akan diurai bahwa tidak seperti itu. Tidak ada kebudayaan yang paling kuat. Tidak ada ras yang paling hebat gitu. Ya, it's just because you don't find it yet gitu. Ya, itu sih. Mungkin Nova bisa dari Trinity. Ya, silahkan. Kalau misalnya si Agustinus masih lanjut ya. Kalau Trinity kayaknya di buku ke-8 ini dia menyudahi Naked Traveler-nya, Farewell ya makanya judulnya. Iya, betul. Dia selesai dengan Naked Traveler dan akan memulai buku Evolusi. yang baru, buku yang baru ya mungkin berevolusi dengan cerita yang lain. Saya nggak tahu ya nanti rencananya dia bakal jadi buku seperti apa. Kita gitu. undang. Yang jelas saat ini dia masih aktif di blognya The Naked Traveler itu masih menginformasikan tempat-tempat wisata, terus pengalaman-pengalaman dia masih tetap aktif di situ. Cuman untuk buku dia bilang dia rehat dulu untuk Naked Traveler. Jadi mungkin kalau ada buku yang baru dia akan bukan Naked Traveler lagi, nggak tahu judulnya apa nanti gitu. Mungkin aja dia akan ke tempat yang seperti Agustinus ya, ke tempat-tempat ekstrim. Ada beberapa tempat ekstrim, cuman saya bilang tadi dia tidak stay tinggal di sana. Dia memang traveling. Kalau Agustinus kan dia dari awal dia travel, melakukan perjalanan. Dia memang tinggal di sana, hidup dan bekerja di sana gitu ya. Di satu yang negara waktu di Cina. Ya. Dari negara, ya itu dia kan sekolah tadinya dia dapat beasiswa di Cina ya. Yeah. Terus setelah dia tamat dia pergi ke daerah Cina di mana gitu. Ya dia kerja di situ. Kayak di Afghanistan dia kan jadi jurnalis di sana. Jadi dia memang tapi sekarang dia tinggal di Indonesia. Ya sekarang sudah balik ke Indonesia. Sudah penulis bestseller ya. Kayak gitu dia memang untuk menuliskan itu dia memang untuk meriset di sana. Ya, dia istilahnya di sana. riset ya. Terus ya lanjut dulu. Jadi di sini di buku terakhir ini yang Farewell ini ada juga cerita dari teman-teman pembaca The Naked Traveler yang menginspirasi mereka gitu. Jadi tulisan Trinity itu menginspirasi mereka menjadi bagaimana kayak gitu. Jadi diberilah kesan-kesan di buku terakhir ini. Kayaknya gitu. Jadi kita tunggu aja Kak Trinity bakalan nulis apa setelah ini kayak gitu. Kita tag ya. Kak Agus juga. Nah, dia juga tentang di buku ini juga sebenarnya premisnya adalah berdamai dengan identitas. Dulu Kak Agus ini selalu merasa bahwa dirinya dengan identitas itu saling memburu gitu. Dirinya kah yang diburu oleh identitas atau identitas kah yang memburunya. Jadi itu kayak ulang-alik gak pernah selesai. Tetapi di buku ini dia ingin mencari ke akar banget apa sih sebenarnya yang what is meant by identity gitu. Jadi kenapa nggak berdamai dengan istilah itu sendiri? Karena di mana-mana orang selalu bertanya where are you from gitu. What is your religion? What is your race atau apa? Tapi ada premis baru ya yang mengatakan bahwa what if you're not identified by a certain identity gitu ya. Jadi berdamai dengan identitas itu udah di ending ini ya, udah di halaman 607 gitu ya. Bahwa inti dari perdamaian dengan identitas itu ternyata unlimited gini ya. Impactnya, unlimited choices atau unlimited possibility if we make peace with identity. Justru kalau kita belum selesai dengan definisi identity itu, kita menempatkan diri di dalam satu box gitu. Aku di sini, aku yang benar, kalian semua salah kan gitu ya. Nah ini kan sebenarnya, ini kan sangat berbahaya ya kalau terus dipelihara. Nah misalnya kita dihubungkan dengan Mahima, pesan sponsor.
Di komunitas Mahima kita percaya bahwa pendidikan seni dan budaya itu adalah unlimited possibilities gitu ya, karena kita selalu Selalu ada hal baru. hal-hal baru, evolusi baru, pemikiran baru, kreativitas baru yang berdasar pada sebuah premis bahwa kita harus banyak belajar dari hal-hal baru gitu. Kita tidak pernah menaruh atau menempatkan diri kita di sebuah box yang kita benar dan yang lain salah. Jadi podcast ini pun juga sebenarnya adalah kan di awal hanya perspektif kita aja ya, tidak menggurui, hanya sharing what we know tentang sebuah buku atau sebuah perspektif gitu yang kita berdua akan terus gali ya. Kan kita di Mahiman ada klub buku ya, jadi boleh join online dan offline. Kita berusaha mengamati pemikiran orang dengan possibility yang mereka punyai, dan mengutip lagi pada Agustinus Wibowo bahwa tidak ada yang pernyataan kami benar kalian salah. Itu semoga tidak ada lagi gitu ya. Kalau kita benar-benar melakukan perjalanan dengan mindful dan wise gitu. Nah, saya rasa Trinity pun sama. Dia juga tidak pernah mengklaim satu tempat paling indah paling. Jadi sebenarnya dia juga mematahkan banyak premis-premis yang mengatakan oh ini indah banget gitu ya. Premis-premis yang mendewa-dewakan sebuah tempat itu dia patahkan dengan kayak nggak segitunya deh gitu kan. Lewat pengalamannya dia. Pengalamannya dia. Jadi sebenarnya benang merah kedua penulis ini sama, bahwa kita harus selalu membangun perspektif baru dari pengalaman perjalanan itu, ya. Membuka pikiran kayak gitu ya. Jangan terkungkung. Mau datang ke sini karena ini tempatnya bagus, belum tentu. Gitu. Ya harus dibuktikan sendiri gitu ya. Oke, kalau Nova sendiri perjalanan terjauh kemana? Kalau terjauh di dalam mimpi ya. Terakhir yang ke luar negeri cuma sampai Malaysia aja. Dan itu ya karena kita beda banget kita tinggal di Bali dengan mayoritas Hindu, dengan Malaysia yang mayoritasnya Muslim gitu ya. Tapi di suatu tempat juga ada beberapa budaya yang beragam gitu ya. Tapi pas di kotanya itu saya melihat ya itu betapa kita harus membuka benar. Kita membuka pikiran kita nggak boleh terkungkung gitu ya, bahwa aku biasa gini loh di rumah kayak gitu. Baru kita melihat jangan jadikan kebiasaan kita yang paling benar kayak gitu. Karena di tempat lain itu belum tentu benar gitu kan. Ya, saya melihat gitu. Jadi orang-orang seperti di Malaysia itu jalan gimana ya saya lihatnya ya, karena mereka beda budaya dengan kita, jadi ya bebas aja gitu. Kalau kita kan mungkin masih ada harus ada tata keramanya harus begini harus gitu ya. Jadi di sana itu ya udah gitu. Saya melihatnya mungkin gitu. Mungkin di tempat lain juga ya. Kalau di kota-kota besar yang kayak di Jakarta apalagi kan beragam orang gitu. Saya juga pernah kerja. Tapi sebenarnya perjalanan yang tidak pernah akan ada akhirnya tuh membaca buku juga perjalanan. Iya benar. Ya kan? Kalau kamu sebagai pembaca buku ya, meskipun secara fisik mungkin tidak banyak mengunjungi tempat-tempat gitu ya, tapi membaca buku itu adalah traveling tanpa secara fisik harus datang ke sebuah tempat. Bahkan imajinasi setelah kita membaca buku itu menjadi unlimited. Ini saya nih sering membuktikan kalau saya tuh ada buku itu pasti saya membacanya itu kadang tidak harus habis gitu ya, tapi ingin menemukan diri setiap kali pada konteks yang berbeda. Jadi tuh saya tuh misalnya sebelum, karena ada perpus di sini, sebelum saya ke kamar mandi saya lewat ambil satu buku, sehingga padahal buku itu buku yang sama yang sudah pernah saya baca, tetapi pada konteks yang berbeda dia membawa kita ke pengalaman yang berbeda gitu. Contoh misalnya kalau
kita baca apa sastra klasik gitu ya, misalnya kumpulan naskah drama Oscar Wilde gitu. Ketika saya mahasiswa dulu membaca itu tuh berbeda dengan saya yang sekarang gitu. Karena rentang waktu misalnya 20 tahun yang lalu misalnya membaca. Itu kenapa saya selalu memelihara buku. Karena ketika kita menemukan buku itu dalam konteks yang berbeda, kita bisa membawa definisi yang berbeda, interpretasi, sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya membaca buku itu adalah petualangan yang never ending juga gitu ya Faya. Ya Nova juga. Nova ini sahabat saya sejak SMP. Dari tadi kita bestie. Jadi begitu ya. Kita seperti Agustinus dan Trinity, kita karakternya mungkin mirip gitu ya. Mirip ya. Saya lebih ke Trinity. Nova lebih playful dan orangnya kayak lebih apa gitu. Dia bisa buka-bukaan. Iya. Kemarin dapat kejutan surprise untuk 2025 gitu. Tiba-tiba kita cerita. Dan kalau saya dari awal mungkin lebih kayak ke rootnya, ke akarnya, lebih kayak lebih dalam gitu. Nah, tapi kami berdua ini sudah hampir 20 tahun ya, kayak kita masih bisa happy-happy menikmati mencari satu sama lain. Kayak mencari satu sama lain, dan kita sekarang malah makin deket ya. Jadi kita di sini di Mahima sama-sama membuat sebuah program yang book club ini, membuat buku itu adalah bagian dari perjalanan kita. Kita kan sudah entering 4 di level 4.0. Sudah masuk ke 4.0. Jadi kita we make it like the happiest time, karena banyak orang mengatakan life begins at 40. Jadi kita baru aja memulai perjalanan baru. Jadi tahun baru nih Fa. Ini terlepas dari perjalanan ini, apa sih harapan-harapan jadi gitu. Mumpung masih tahun baru ya. Ya mungkin karena kita ngomongin perjalanan ya, biar terhubung ya. Dihubungkan. Gimana? Mungkin akan kepengen lebih banyak negara. Oke. Berarti kita harus nabung. Terus ya itu lebih mengenal banyak orang kayak gitu, dan lebih menginikan ego ya. Jadi kalau misalnya harus ini harus itu, sekarang harus lihat yang baiknya seperti ini kayak gitu. Betul. Oh berarti itu harapannya. Terus kamu gak nanya harapan kamu? How about you? Wah kalau aku sih ingin lebih produktif lagi. Jadi semakin tambah usia, mudah-mudahan lebih produktif lagi dan lebih berdampak lagi. Lebih bisa memberikan kontribusi gitu sih. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya gak ada pertanyaan. Pertanyaan lain gimana Eva? Ya mungkin kita promo aja ya. Ini kita tentang festival juga kan? Tahun depan, tahun ini ya. Kita akan ada lagi Singaraja Literary Festival. Kenalin dulu, di Mahima itu ada program festival yang kita inisiasi tahun 2023 dan 2025 ini adalah tahun ketiga. Tahun ketiga. Singaraja Literary Festival ini adalah sebuah festival yang berbasis pada pengetahuan lokal lontar yang tersimpan di Gedung Kirtie. Kita ada perpustakaan tertua ya di Bali Utara dan menyimpan ribuan lontar. Kita selalu ingin menggali apa yang ada di lontar tersebut untuk kita terjemahkan kembali dengan cara yang lebih approachable atau acceptable di kalangan Gen Z gitu. Mungkin jadi ada salah satu tentang perjalanan, siapa tahu. Betul, ya. Iya, perjalanan sebagai penyembuhan. Karena tema kita di SLF tahun 2025 adalah penyembuhan, ya healing gitu. Dan healing itu bisa banget melalui perjalanan. Nyambung. Mungkin kita juga akan undang Agustinus salah satu atau salah dua nanti di festival. Dan itu di festival itu ada banyak banget ya programnya Nova. Ada diskusi tentunya, ada public lecture, kemudian ada pementasan, ada pemutaran film, ada peluncuran buku, terus ada tentunya juga ada pembacaan karya ya. Dan masih banyak lagi coming soon in July ya, 2025. Yeay, kayaknya
gitu ya. Ya. Gimana? Dan ini book clubnya juga setiap bulan kita ada diskusi buku. Jadi yang mau join bisa banget ya. Ini free di Rumah Komunitas Mahima di Singaraja, Jalan Pantai Indah. Ya. Kalau yang mau onsite, yang online mungkin yang melalui bisa lihat podcast kita. Nanti kita selang-seling sih. Iya. Bisa diskusi bareng, bisa podcast kayak gini, kayak gitu ya. Jadi silahkan. Kalau mau join bisa di follow ada ini ya. Follow Komunitas Mahima dan juga di Facebook, di subscribe Instagram. YouTube kita Komunitas Mahima untuk terus mendukung program-program dari Mahima. Oke, Itu sip, ya. Ada lagi? Terima kasih banget sudah Sampai mau jumpa. dengerin kita. Sampai jumpa di program berikutnya. Makasih. Bye. Dadah.